Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sakilas Channel. Halo teman-teman, adik-adik dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tentang menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana cara mencari atau rumus yang digunakan untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran ya. Baik, kita langsung saja kita aplikasikan rumus tersebut ke dalam soal-soal pembahasan. Nomor 1, dua buah lingkaran masing-masing mempunyai jari-jari 14 cm dan 2 cm. Jarak antara kedua titik pusat lingkaran adalah 20 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut. Baik, kita mulai. Nomor 1 itu yang diketahui adalah, kita tuliskan dulu yang diketahui. Diketahui R1-nya itu atau jari-jari lingkaran pertama adalah 14 cm. R2-nya adalah 2 cm. Dan jarak antara kedua titik pusat lingkaran kita simbolkan kemarin adalah S, 20 cm. Ini sudah kita bahas ya mengenai simbol-simbol ini di video sebelumnya. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, atau kita singkat saja PGSL. Nah, PGSL-nya berapa? Nah, baik, kita penyelesaiannya. Ingat kembali bahwa rumus daripada PGSL itu atau panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah akar S pangkat 2 dikurang R1 kurang R2 berpangkat 2. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan ya, ini akar. Kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui. Diketahui tadi S-nya adalah 20, berarti di sini adalah 20 pangkat 2, dikurang R1-nya 14, dikurang R2-nya 2, berpangkat 2. Kasih panjang-panjang ya, nah, supaya memuat semua bilangan yang di dalamnya. 20 pangkat 2 itu artinya adalah 20 dikali 20. Nah, 20 kali 20 adalah ya 400 ya. 400. Dikurang 14 kurang 2 adalah 12 pangkat 2. Kita selesaikan dulu yang di dalam kurung. Setelah itu 400 tetap dikurang 12 pangkat 2 adalah 12 kali 12. 12 kali 12 itu tidak lain adalah 144. Nah, lalu kita kurangkan. 400 kurang 144 itu berapa ya? 400 144, ini 6, 9, 5, ini 256, 256. Nah, berapa itu akar 256? Ternyata akar 256 itu setelah kita cari, ini merupakan atau hasilnya adalah 16. Jadi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah, kita beri kesimpulan ya, 16 cm. Oke, kita lanjut contoh yang kedua. Kita hapus dulu ini teman-teman ya. Nah, yang kedua, diketahui jarak antara pusat lingkaran M dan N adalah 17. Jadi kita tuliskan di sini diketahui S sama dengan 17 cm. Kemudian lingkaran M dan N memiliki jari-jari berturut-turut 11 cm dan 3 cm. Boleh kita tuliskan di sini RM, artinya adalah jari-jari lingkaran M, atau boleh juga hanya yang sering kita gunakan, sudah kita bahas sebelumnya, R1 sama dengan 11 cm. Kemudian Rn atau R2-nya sama dengan 3 cm. Lalu yang ditanyakan sama tadi pertanyaannya di nomor 1, bahwa panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkarannya berapa sih? Nah, penyelesaiannya adalah kita tetap menggunakan rumus yang telah kita bahas di sebelumnya, video sebelumnya,
yang mana PGSL itu adalah S pangkat 2 atau jarak titik pusat kedua lingkaran berpangkat 2 dikurang jari-jarinya berpangkat 2. R1 kurang R2 berpangkat 2. Nah, setelah itu kita tinggal masukkan nilai-nilai yang diketahui. Nah, ini semua nilai yang diketahui. 17 berpangkat 2 kurang R1-nya 11 kurang 3 berpangkat 2. Ini sepanjang ya adik-adik ya. Nah, 17 pangkat 2, 17 kali 17 itu berapa? Nah, ternyata hasilnya adalah 289 dikurang 11 kurang 3 itu adalah 8 pangkat 2. Nah, setelah itu tinggal kita kurangkan 289 dikurang 64. Ya, dari mana 64? 8 pangkat 2. 8 kali 8. Benar. Setelah dikurangkan ini 289 kurang 64, ternyata hasilnya adalah 225. Akar 225 adalah 15. Nah, kita berikan kesimpulan. Jadi PGSL ya, panjang garis singgung persatuan lingkaran tersebut adalah 15 cm. Jangan lupa ingat satuannya karena semua satuannya menggunakan cm, maka di kesimpulan juga kita harus berikan satuan cm. Baik, kita lanjut contoh yang ketiga. Contoh ketiga, diketahui dua lingkaran berjari-jari. Jadi langsung kita tuliskan saja. R1 jari-jarinya adalah 12 cm. R2 jari-jarinya adalah 5 cm. Dan jika panjang garis singgung persekutuan luarnya, ini PGSL yang diketahui adalah 24 cm. Tentukan jarak titik pusat kedua lingkaran tersebut. Nah, ini yang diketahui ya, saya lupa tulis dik. Ini dit ya. Dik itu diketahui, dit itu ditanyakan. Ditanyakan adalah S-nya. S sama dengan berapa? Oke, kita penyelesaian. Nah, dari pembahasan video sebelumnya telah saya tampilkan atau saya berikan rumusnya. Kita telah bahas rumusnya di mana S itu sama dengan akar ya. Akar PGSL pangkat 2 ditambah dengan R1 kurang R2 berpangkat 2. Nah, setelah itu tinggal kita masukkan yang diketahui. 24 pangkat 2 ditambah R1-nya 12 kurang 5 berpangkat 2. Setelah itu 24 berpangkat 2 berapa? Nah, 24 kali 24 itu hasilnya adalah 576. Ditambah 12 kurang 5, 7 berpangkat 2. Ya, jangan lupa pangkat 2-nya ya. Nah, ini harus teliti adik-adik ya. Setelah itu 576 itu ditambah dengan 49. Berapa ini? Nah, hasilnya adalah 625. Ternyata akar 625 itu tidak lain adalah 25. Setelah itu apa selanjutnya? Kita berikan kesimpulan. Jadi jarak ya, jarak titik pusat. Nah, karena ini yang ditanyakan adalah jarak titik pusat kedua lingkaran. Nah, kedua lingkaran adalah 25 cm. Kenapa 25 cm? Seperti yang telah saya kemukakan tadi bahwa karena satuannya semua cm, ya harus semua cm. Jadi kesimpulan juga kita berikan satuan cm. Yang keempat, kita lanjut. Nah, contoh keempat, kita hapus dulu adik-adik ya. Yang diketahui keempat adalah panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran adalah 15 cm. Nah, PGSL-nya 15 cm. Jika jari-jari kedua lingkaran 10 cm dan 2 cm. Nah, kita tuliskan saja R1-nya 10 cm, R2-nya adalah 2 cm. Hitunglah jarak kedua pusat lingkaran. Nah, berarti yang ditanyakan adalah S, jarak. Nah, penyelesaiannya seperti yang telah saya perlihatkan tadi di contoh nomor 3. Di mana S itu sama dengan PGSL pangkat 2. Sorry ya, akar PGSL pangkat 2 ditambah R1 kurang R2 berpangkat 2. Nah, setelah itu masukkanlah nilai yang diketahui. PGSL-nya 15 pangkat 2 ditambah R1-nya 10 dikurang 2 lalu berpangkat 2.
Jangan lupa kalau ada tanda kurung, selesaikan dulu yang di dalam kurung, atau boleh juga ini yang di depan karena ada tanda operasi yang membatasinya, maka boleh juga 15 pangkat 2 itu adalah 225 ditambah 10 pangkat 2 10 pangkat 2 maaf ya, 10 kurang 2 8 pangkat 2 64. Nah, boleh langsung seperti ini. Hasilnya adalah 289. Berapa sih akar 289? Ternyata setelah dicari kita temukan 17. Kita berikan kesimpulan. Jadi jarak jarak pusat lingkaran jarak kedua, bukan jarak pusat, jarak kedua pusat lingkaran adalah 17 cm. Oke. Baik, kita lanjut contoh 5. Nah, contoh 5, saya hapus dulu. Contoh 5 itu yang diketahui adalah jarak titik pusat dua lingkaran 26 cm, berarti S-nya 26 cm. Apalagi, panjang garis singgung persekutuan luarnya 24 cm, berarti PGSL-nya adalah 24 cm. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran 15 cm, anggaplah itu R1, 15 cm. Nah, hitunglah panjang jari-jari lingkaran lainnya. Berarti yang ditanyakan adalah R2. Boleh juga adik-adik kita ketahui di sini R2-nya 15 cm, maka yang dicari adalah R1. Ya. Boleh, tidak apa-apa. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Berarti berdasarkan pembahasan di video sebelumnya, yang mana kalau jari-jari yang dicari R1 kurang R2, ya, ini dalam kurung sama dengan akar ini akar S pangkat 2, akar S pangkat 2 dikurang PGSL pangkat 2. Ini menjadi S-nya tadi berapa? 26 berpangkat 2 dikurang PGSL-nya 24 pangkat 2. Setelah itu, carilah semua berapa pangkat 2-nya itu 26. Adalah 676 dikurang 576. Nah, ini ternyata kalau dikurangkan 676 dikurang 576 adalah 100. Akar 100 tidak lain adalah 10. Jadi, R1 kurang R2-nya itu adalah 10. Nah, apakah selesai sampai di sini adik-adik? Nah, belum ya, kita belum temukan R2-nya. Baiklah. Karena katanya R1 yang diketahui 15, maka kita masukkan R1 di sini. Kita ganti R1-nya. 15 kurang R2 sama dengan 10. Nah, berarti minus R2 sama dengan 10 ditambah 10 dikurang. Maaf ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Ya, ini 10 dikurang 15. Minus R2 sama dengan 10 kurang 15, ya minus 5. Saya lanjutkan di sebelahnya adik ya, karena sudah penuh di bawah. Nah, ini minus R2 sama dengan berapa? Minus 5. Minus kali minus masing-masing dibagi atau dikali minus 1 menghasilkan R2 sama dengan 5. Jadi, jari-jarinya 5 cm. Nah, yang pertanyaan kemudian yang muncul bahwa bagaimana misalnya, ini kuning jelas enggak ya? Kurang jelas ya, tetap ini warna ini. Misalnya, yang diketahui adalah R2-nya, saya ganti R2-nya 15. Berarti yang dicari adalah R1. Nah, bagaimana sih hasilnya? Apakah sama? Coba kita cari ya. R1 kurang R2 sama dengan 10. Nah, yang ini tadi ya, R1 kurang R2 10. Sehingga R1-nya, R1 dikurang R2 15 sama dengan 10. Ternyata R1 sama dengan 10 ditambah 15. Kenapa ditambah? Karena ini tanda pengurangan berpindah arus ke kanan ya. Berubah tandanya jadi positif, jadi tambah. R1-nya sama dengan 25. Nah, kita temukan ya, kalau R2 yang diketahui 15, maka R1-nya 25. Tapi kalau R1 yang diketahui 15, maka R2-nya 5. Ini melahirkan dua jawaban yang berbeda. Bagaimana ini menyikapinya? Nah, jadi dua jawaban ini sama-sama benar ya. Kenapa dikatakan sama-sama benar? Karena di dalam soal sendiri tidak ditegaskan bahwa panjang jari-jari salah satu lingkaran 15.
Andaikan soal mengatakan bahwa panjang jari-jari lingkaran yang pertama atau lingkaran yang kedua misalnya 15, maka kita bisa memilih salah satu jawaban ini. Tetapi karena ini penjelasan dari soal seperti itu, salah satu lingkaran yang ketahui, jadi bisa jadi jawabannya R2-nya adalah 5, bisa jadi R1 atau R1-nya adalah, atau panjang jari-jari lingkaran lainnya adalah 25. Tergantung misalnya jenis soal itu pilihannya multiple choice, maka pilihlah salah satu jawaban yang ada di pilihan jawaban yang ada ya. Misalnya 5 yang ada di situ, tinggal silang yang pilihan 5. Tapi kalau soal esainya, soalnya esai, jenisnya esai, maka seperti ini harus pengerjaannya adik-adik ya. Oke, baik, kita lanjut contoh 6. Nah, contoh 6. Jarak antara pusat dua lingkaran ya, seperti tadi ya. Jarak antara pusat lingkaran diketahui S-nya adalah 13 cm, panjang garis singgungnya, PGSL-nya adalah 12 cm, salah satu jari-jarinya 7 cm, panjang jari-jari lainnya adalah, cara pengerjaannya sama tadi di contoh nomor 6, yang mana bisa jadi melahirkan dua jawaban yang berbeda. Tetapi nilai kebenarannya setelah dicek kembali itu akan menghasilkan jawaban yang sama ya. Baik. Tergantung dari jenis soalnya. Jenis soalnya multiple choice, silahkan pilih saja jawaban yang ada di situ yang benar, karena tidak mungkin pembuat soal itu memberikan pilihan yang ada dua-dua situ ya, ada dua jari-jarinya. Jadi pasti salah satunya saja yang diambil. Nah, kita kembali ke sini. R1 kurang R2 sama dengan akar S pangkat 2 kurang PGSL pangkat 2. Setelah itu, masukkan saja 13 pangkat 2 dikurang berapa ini? 12 pangkat 2. 13 pangkat 2 itu 169 dikurang 144. Gimana 144? 12 pangkat 2? Iya. Ini hasilnya adalah 25. Akar 25 adalah 5. Nah, kembali tadi ke persoalan yang tadi. Ini kan R1 kurang R2. Ini belum sampai jawaban di sini ya. Masih ada lanjutannya. Misalnya R1-nya 7. Ya. Misal R1 sama dengan 7, maka 7 kurang R2 sama dengan 5. Minus R2 sama dengan 5 kurang 7. Minus R2-nya adalah minus 2. R2-nya adalah 2. Ya, 2 cm R2-nya. Atau, kita harus berikan kata atau di sini ya, pilihan. Atau ketika R2-nya sama dengan 7, maka R1 kurang R2 sama dengan 5. Kita masukkan R1 kurang 7 sama dengan 5. Maka R1-nya sama dengan menghasilkan 5 tambah 7 sama dengan R1-nya sama dengan 12. Nah, akan menghasilkan dua pilihan jawaban ya. Nah, kalau pilihan atau jenis soalnya adalah multiple choice atau pilihan ganda, silakan teman-teman atau adik-adik pilih saja salah satu jawabannya. Karena pasti dari salah satu dari jawaban ini yang akan muncul di pilihan. Tapi kalau esai harus seperti ini ya. Oke, kita lanjut soal terakhir nomor 7. Contoh soal nomor 7, suatu ruas garis. Ada suatu ruas garis AB mempunyai panjang 10 cm. Kemudian dari garis itu dibuat suatu lingkaran yang berpusat di A dengan jari-jari 6 cm. Jadi kita buat dulu garisnya. Nah, sekarang katanya ini ruas garis, ini titik A, ini B, ya. Nah, oke, lalu ada garis ya, saya hapus saja dulu ini saya. Oke. Garis, saya bikin garis, ada garis. Oke. Setelah itu katanya ini ruas garis A dengan ruas garis B. Kemudian di pusat A kita bikin lingkaran dengan jari-jari 6. Nah, coba bagaimana? Waduh. Ya, tunggu dulu ya saya. Oke, kita buat lingkaran di sini. Oke. Aduh. Kita hapus saja dulunya semua ya. Kita pakai, enggak usah pakai penggaris saja. Pakai yang biasa saja. Oke. Nah, adik-adik kalau gambar di rumah pakai jangka ya dengan mister ya supaya lebih
Ini anggaplah lingkaran, jari-jarinya adalah 6 cm. Nah, ini harus lebih besar ya, saya. Oke, kasih besar-besar dulu. Seperti inilah kira-kira lingkarannya, ini tidak terlalu di pusat ya. Ini 6 cm. Nah, jadi panjang AB itu adalah 10 cm. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah tentukan panjang garis singgung dari titik B ke lingkaran tersebut. Nah, seperti pada video sebelumnya, kita telah bahas ini, kita telah singgung ini. Ini panjang garis singgungnya. Nah, ini yang mau ditanyakan. Nah, anggaplah ini titik C. Ini jelas ya, titik C. Dia menyinggung di sini, kita tarik garis di sini. Dia pasti akan membentuk sudut siku-siku di sini. Nah, kalau kita keluarkan gambar ini, dia akan seperti ini ya, adik-adik ya. Nah, ini siku-sikunya di sini di titik C, ini adalah titik A, ini adalah titik B. Di mana panjang AC itu adalah jari-jari lingkaran, itu 6 cm. Sedangkan panjang AB itu adalah 10. Nah, yang ditanyakan adalah ya, panjang BC. BC ini adalah garis singgung. Nah, maka bagian A itu yang ditanyakan adalah BC atau garis singgungnya. Adalah menggunakan teorema Pythagoras. Kuadrat sisi miring dikurang kuadrat sisi tegaknya. Atau dengan kata lain, kuadrat sisi miring dalam sebuah segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi tegak yang lain. 10 atau AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. Nah, ini sama dengan AB-nya adalah 10 pangkat 2 ditambah bukan BC, AC di sini ya, AC maaf. AC-nya adalah 6 pangkat 2. 10 pangkat 2 adalah 100 ditambah 6 kali 36. Dikurang ya, maaf adik-adik ya. Ini salah ini. Aduh. Maaf ya, kurang di sini. Karena AB itu adalah sisi miring. Nah, kurang. Ini hasilnya adalah akar 64, yang mana akar 64 itu 8. Jadi panjang garis singgung untuk bagian A ini adalah 8. Sekarang, bagian B. Jika dibuat suatu lingkaran berpusat di B, berapakah panjang jari-jarinya sehingga menyinggung lingkaran yang berpusat di A? Nah, ini mudah sekali. Karena kita sudah ketahui bahwa panjangnya A ke B itu adalah 10 cm, sedangkan jari-jarinya lingkaran A adalah 6 cm, berarti untuk membuat kedua lingkaran tersebut bersinggungan, ketika kita buat lingkaran di pusat B, maka sudah tentu jari-jari lingkaran B tersebut adalah 4 cm. Jadi jawaban daripada bagian B adalah 4 cm. Bagian C, berapakah panjang garis singgung persekutuan luarnya? Nah, kita cari ini. Yang ini ya garis singgung persekutuan luarnya. Saya gunakan warna hitam. Nah, garis singgung persekutuan luarnya yang ini. Nah, yang ini. Nah, seperti rumus yang telah dikemukakan sebelum-sebelumnya, bahwa PGSL itu adalah PGSL itu adalah akar S pangkat 2 dikurang R1 kurang R2 berpangkat 2. Nah, setelah itu S-nya adalah, ini kan jaraknya titik pusat, berarti jaraknya AB. 10 pangkat 2 dikurang R1-nya, kita ambil saja 6 kurang R2-nya 4 berpangkat 2. Sehingga ini adalah 100 dikurang 4. Nah, kenapa 4? Nah, kurang 4, 2 pangkat 2, 4. Nah, jadi hasilnya adalah akar 96. Karena ini 96 bukan merupakan bilangan istimewa ya, dalam artian tidak bisa ditarik akarnya secara sempurna, maka biarkan saja menggunakan akar di sini. Sehingga PGSL-nya jadi PGSL itu sama dengan akar 96 cm. Oke. Baik adik-adik, terima kasih telah menonton. Sekian dulu pembahasan video kali ini tentang contoh soal untuk menentukan panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran, menentukan jaraknya, menentukan jari-jarinya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya agar video ini semakin bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.